Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam merayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang sebagaimana. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Nasir Afriyadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K ataupun CPNS di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman subscriber selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang melimpah, dan diluluskan menjadi P3K di tahun 2022 ini. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Raden Nasir Afriyadi, silahkan di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi secara cepat, aktual, dan terpercaya. Subscribe itu gratis 100%. Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, info terbaru Panselnas soal seleksi P3K dulu. Info terbaru Panselnas soal seleksi P3K 2022, mungkin guru honorer lulus PG senang. Panitia Seleksi Nasional Panselnas Calon Aparatur Sipil Negara CASN terus menggodok regulasi untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun ini. Regulasi tersebut merupakan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB tentang pengadaan P3K di tahun 2022. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmin mengungkapkan proses pembahasan masih terus berjalan dipimpin oleh Kemenpan RB. Namun terkait dengan substansi, Panselnas berupaya semaksimal mungkin memenuhi kesepakatan bersama Komisi 10. Prinsipnya, Panselnas tetap berpijak pada hasil kesepakatan dalam rapat panja formasi P3K 2022 Komisi 10 DPR untuk guru dan tenaga kependidikan, kata Deputi Suherman kepada cpn.com minggu kemarin. Dia menegaskan yang sudah dibahas dan disepakati di Komisi 10 menjadi salah satu landasan dalam penyusunan Permenpan RB P3K 2022. Beberapa poin pembahasan tersebut diantara mengenai usulan formasi P3K, status guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi, siapa saja peserta seleksi P3K 2022, metode seleksi dan mekanisme seleksi. Diketahui, pemerintah memastikan tahun ini akan menggelar seleksi P3K guru maupun non-guru. Khusus formasi P3K guru sesuai data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersedia 970.410 formasi. Jumlah tersebut terdiri dari sisa formasi 2021 sebanyak 212.392 dan 798.18 untuk kota 2022. Jika dijumlahkan dengan formasi penyuluh, tenaga kesehatan, dan teknis lainnya, maka formasinya P3K lebih dari 1 juta. Deputi SDM Aparatur Alek Deni menambahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kemendikbudristek memastikan pengadaan P3K 2022 lebih mengakomodasi tenaga honorer. Karena itu, seleksi peserta P3K guru menggunakan metode observasi dan background check. Artinya, rekrutmen P3K guru akan dibedakan antara honorer dan pelamar baru. Bagi honorer yang masa kerjanya di atas 3 tahun, yang belum lulus PG ya, atau yang belum sempat mengikuti seleksi P3K 2021 akan diberikan kekhususan. Mereka tidak akan diadu dengan pelamar baru yang pengalamannya kerjanya di bawah 3 tahun atau belum pernah mengajar. Prinsipnya, proses seleksi antara pelamar baru yang tidak pengalaman dengan guru honorer termasuk honorer K2 akan dibedakan, ujar Alek Deni baru-baru ini. Dia menambahkan, pengadaan P3K 2022 juga memasukkan komponen masa kerja dalam pengaturan seleksi P3K. Untuk mekanisme baru, rekrutmen P3K guru yang direncanakan Panselnas dilaksanakan tahun ini adalah dimulai dari pengusulan formasi oleh Pemda. Usulan ini harus berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek. Selain itu, kata Alek Deni, harus memprioritaskan guru yang sudah lulus PG tetapi tidak mendapatkan formasi. Dan penempatan guru P3K yang sudah lulus PG itu akan dipilih oleh pemerintah dan akan diusahakan ditaruh di sekolah masing-masing, dan apabila tidak ada formasi di sekolah masing-masing akan diberikan tempat di sekitar kediaman Bapak Ibu guru yang sudah lulus PG.
Artinya Bapak Ibu yang sudah lulus PG tenang-tenang saja, tinggal menunggu kepastian dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Kemudian lanjutnya dari usulan Pemda itu Kemenpan RB akan menetapkan kebutuhan formasi. Di sini Kemenpan RB akan menetapkan berapapun usulan Pemda sepanjang anggarannya disetujui Kementerian Keuangan. Jika Pemda hanya mengusulkan 10 misalnya, tetapi Kemendikbudristek butuh 100, maka Kemenpan RB akan menetapkan formasinya 100 karena anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah, terangnya. Setelah proses penetapan formasi selesai, masuk ke tahap seleksi. Dalam proses ini kata Alek Denny akan dibedakan antara guru honorer yang sudah mengabdi lama dengan pelamar baru. Dia menyebutkan sesuai dengan pembahasan dengan Kemendikbudristek, guru honorer lulus PG tahun 2021 tanpa formasi P3K akan diprioritaskan. Mereka tidak perlu seleksi lagi, tetapi hanya menjalani proses verifikasi. Denny mencontohkan seorang guru K2 mengikuti seleksi P3K 2021 dan lulus PG tetapi tidak mendapatkan formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya pada seleksi kompetensi tahap 2, maka akan mendapatkan prioritas. Nah, oleh Pemda akan mengalokasikan formasi untuk guru honorer K2 tersebut di sekolah induknya agar bersangkutan bisa melamar, terangnya. Hal lainnya, tambah Alek Denny, para guru honorer yang sudah punya pengalaman kerja di atas 3 tahun sebisa mungkin tidak ditempatkan di luar wilayah mereka mengabdi. Sebaiknya pelamar baru akan ditempatkan di wilayah yang belum ada guru honorernya. Ini adalah informasi terbaru Bapak Ibu dan yang saya bagikan. Beberapa informasi ini mendapatkan informasi pengetahuan baru bagi teman-teman guru sekalian dan membuat teman-teman guru yang terutama yang sudah lulus PG bisa lebih tenang lagi. Terima kasih, salam pendidikan, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.